Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Konflik dan Perubahan yang beranggotakan Septa Yohanes, Salvin Nulia, Alif Nuryafati, dan juga Tias Novia Ramadhani dari kelas Manajemen SIP A. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian kekuasaan, pengambilan keputusan kekuasaan, sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif, serta pendekatan dalam pengambilan keputusan. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kami bisa menyusun tugas manajemen konflik dan perubahan ini dengan baik serta tepat waktu. Seperti yang sudah kita tahu, pemahaman dari konflik dan perubahan itu sangat berarti untuk anak bangsa dan dari mulai dini. Semuanya perlu dibahas pada makalah ini, kenapa konflik dan perubahan itu sangat diperlukan serta layak dijadikan bagaikan modul pelajaran. Tugas ini kami buat untuk memberikan ringkasan tentang bagaimana manajemen konflik dan perubahan untuk pembelajaran bagi para mahasiswa yang masih aktif. Mudah-mudahan makalah yang kami buat ini bisa menolong menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi. Kami menyadari kalau masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini. Oleh sebab itu, kritik serta anjurannya yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denis Wahyu yang sudah menolong turut dalam penyelesaian makalah ini. Atas perhatian serta waktunya kami sampaikan banyak terima kasih. Halo, nama saya Sofi Nuria. Di sini saya akan membahas tentang bab 1, di mana bab 1 ini berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya adalah presiden. Ia membuat undang-undang subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang objek dari kekuasaan. 1.2 Rumusan masalah. Kami sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Ada pula sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini antara lain. Yang pertama ada konsep kekuasaan, yang kedua ada pengambilan keputusan kekuasaan, yang ketiga sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif, yang keempat ada metode-metode pengambilan keputusan, yang kelima ada pendekatan dalam pengembalian keputusan. 1.3 Tujuan masalah bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh penulis di atas, hingga tujuan dalam penyusunan makalah ini merupakan bagaikan berikut. Yang pertama, untuk mengenali apa itu kekuasaan. Yang kedua, untuk mengenali apa itu perbedaan. Yang ketiga, perbedaan kepribadian dan karakter. Yang ketiga, untuk mengenali contoh bagaimana menjadi manajer yang memiliki karakter. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nuryafati dari kelompok 10 Manajemen Konflik dan Perubahan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan di dalam bab 2 pembahasan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak pertama. Seseorang dapat memperoleh kekuasaan melalui sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya dan memanfaatkan karakteristik masyarakat untuk memperoleh kepercayaan. Kepercayaan dan sumber-sumber kekuasaan telah merupakan
cara untuk memperoleh legitimasi yang sah. Yang kedua, pengambilan keputusan. Kekuasaan. Pada model organisasi klasik, proses pengambilan keputusan dibayangkan adalah suatu spesialisasi. Di sini terlihat hierarki pembagian wewenang, di mana pucuk pimpinan khusus memutuskan masalah-masalah strategis. Manajer level menengah mengurusi pengaturan internal organisasi dan koordinasi antar unit. Sedangkan manajer level bawah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional sehari-hari di masing-masing unit. Menurut para ahli, setiap pengambil keputusan di dalam organisasi memang berusaha mengambil keputusan secara rasional. Akan tetapi, ada hal-hal yang tertentu membatasi upaya tersebut. Yang pertama, informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Kedua, kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Ketiga, keterbatasan kapasitas pengolahan informasi manusia. Keempat, keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan politik internal organisasi yang menimbulkan preferensi-preferensi yang saling berlawanan tentang tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Organisasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan yang sama. Namun, dalam mencapai tujuan organisasi, kadangkala setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda. Perbedaan pandangan tersebut dapat menyebabkan konflik, padahal tujuan diskusi adalah untuk mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan harapan individu dalam organisasi. Untuk mencegah konflik saat berdiskusi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, multiple alternatif. Sebuah teknik untuk mengambil keputusan yang didasarkan dengan menetapkan alternatif terbaik dari beberapa kriteria tertentu. Umumnya, terdapat ukuran-ukuran atau standar untuk pengambilan keputusan yang digunakan dalam organisasi. Yang kedua, assumption testing. Setiap kali membuat kemajuan menuju rencana atau solusi tertentu, kita perlu berhenti dan meninjau kembali apakah asumsi, ide, atau keputusan sementara tersebut sudah tepat atau belum. Kita perlu melakukan pengujian asumsi saat mengambil keputusan. Kita bisa menguji asumsi beberapa kali dengan diskusi kelompok. Yang ketiga, well-defined criteria. Dalam proses diskusi, kita perlu memiliki kriteria tertentu yang sudah ditetapkan dengan baik sebelum membuat sebuah keputusan. Kita bisa memperjelas standar kriteria pengambilan keputusan untuk menghindari perdebatan dan perselisihan. Sebelum masuk ke dalam sebuah organisasi, sebaiknya kita mengetahui dan memperjelas standar pengambilan keputusan agar tidak beresiko tergelincir ke perselisihan. Yang keempat, dissent and debate. Kita perlu menentang premis yang menjadi dasar ide untuk memastikan rencana didirikan di atas fondasi yang kuat. Yang kelima, terakhir, ensure perception of fairness. Kita harus memastikan persepsi keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Kita semua tahu bahwa tidak semua ide akan diterapkan atau diterima, serta terkadang kita semua tahu bahwa tidak semua ide kita semua tahu bahwa tidak semua ide akan diterapkan atau diterima. Serta terkadang rencana atau ide kita yang tidak mampu mencapai hasil akhir. Bagian 4, pendekatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Xiaojian, pendekatan dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Pendekatan yang interdisipliner. Proses pengambilan keputusan tidak bisa dilihat sebagai suatu tindakan tunggal dan tidak sebagai suatu tindakan yang seragam, yang berlaku untuk semua keadaan serta dapat digunakan oleh pengambil keputusan yang berbeda dengan tingkat efektivitas yang sama. Proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan berorganisasi. Yang kedua, pendekatan yang sistematis. Suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah secara berturut atau sekuensial dengan merinci proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, atau pendekatan atomik. Pendapat lain mengatakan proses pengambilan keputusan yang menyangkut dengan naluri, daya pikir, dan serangkaian mode intuitif yang keseluruhan dirangkum yang menjadi suatu kreativitas pendekatan biolistik. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti menghilangkan kesempatan belajar serta adaptif. Seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang informatika
untuk pengambilan keputusan yang efektif serta harus menuntut agar tersedia baginya informasi yang memenuhi persyaratan kemutahiran, kelengkapan, dapat dipercaya, dan disajikan dalam bentuk yang tepat. Yang keempat, memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian. Betapapun telitinya perkiraan keadaan dalam kajian terhadap berbagai alternatif, tetap tidak ada jaminan bebas dari resiko ketidakpastian. Untuk itu, pengambilan keputusan harus dapat memperhitungkan probabilitas atau kemungkinan keberhasilan atau kekurangan berhasilan pelaksanaan suatu keputusan. Yang kelima, diarahkan pada tidak nyata. Mengambil suatu tindakan harus dapat ditentukan secara pasti. Kapan pemecahan berakhir dan proses pengambilan keputusan dimulai. Masalah dan sasaran sering mempunyai siklus pertumbuhan dan penyusutan. Demikian juga faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut harus dikenali secara tepat karena akan sangat mempengaruhi keputusan untuk bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Johannes dari kelompok 10 akan melanjutkan pembahasan yang dimulai dari bab 3. Bab 3, tujuan pembahasan. Mengenali tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Max Weber di dalam bukunya yaitu Wirtschaft und Gesellschaft pada tahun 1992 mengatakan bahwa pengertian dari kekuasaan ialah sebuah kemampuan di dalam suatu hubungan sosial di dalam melaksanakan kemauan sendiri walaupun mengalami sebuah perlawanan, dan juga apapun dasar dari kemampuan tersebut. Kesimpulannya adalah sebuah keegoisan di dalam suatu kelompok. Meski begitu, keegoisan itu mempunyai pertentangan, akan tetapi tidak mampu melawan dikarenakan adanya sebuah kekuasaan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan sendiri dalam politik merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena kekuasaan memiliki banyak sekali pengaruh di berbagai hal. Ketika seorang elit atau politikus memiliki kekuasaan yang besar, tentunya akan sangat membantu mereka dalam meraih posisi yang lebih tinggi lagi. Kekuasaan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan besar tentunya nanti akan sangat mudah dalam membantu mengatur banyak hal ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, senjata atau kekuatan fisik. Dan karisma adalah sumber-sumber dari kekuasaan. Ekonomi menjadi salah satu sumber kekuasaan karena ekonomi sendiri adalah salah satu faktor yang paling penting dalam kehidupan. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk sumber kekuasaan karena dalam kehidupan modern kita sekarang ini sangat bergantung dengan teknologi. Senjata atau kekuatan fisik menjadi sumber kekuasaan karena ketika seorang memiliki kekuasaan fisik di atas rata-rata, memungkinkan orang lain menganggap kekuatan itu sebagai kekuasaan. Karisma merupakan suatu sifat atau elemen yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang punya kekuasaan. Seorang penguasa atau pemimpin biasanya memiliki karisma tersendiri yang menjadi ciri khasnya. Sumber-sumber kekuasaan tersebut adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau penguasa. Karena ketika seorang pemimpin memiliki kekuasaan yang besar, maka semakin besar pula tanggung jawab yang akan diemban, entah pemimpin dalam lingkup politik atau mungkin organisasi lainnya. Mengenali perbedaan kepribadian dan karakter. Kepemimpinan merupakan suatu proses interaksi antara seseorang pemimpin dengan sekelompok orang yang menyebabkan seorang atau kelompok berbuat dengan sesuai kehendaknya.
Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepribadian cenderung memandang pemimpin sebagai akibat pengaruh satu arah, mengingat bahwa pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Maka biasanya ahli teori pribadi menyinggung karakteristik timbal balik atau resiproral dan interaksi dari atau dalam situasi kepemimpinan. Salah satu pembedanya masyarakat adalah aspek kepemimpinan. Para pemimpin yang dikembangkan harus menanam partisipasi masyarakat. Pemimpin bukan lagi bertindak sendiri, melainkan lebih sebagai fasilitator yang mampu menggerakkan bawahan guna mencapai tujuan bersama. Mengenali contoh bagaimana menjadi manajer yang memiliki karakter. Memang sulit untuk menentukan secara pasti terkait kualitas apa yang benar-benar kita targetkan dari manajer yang kita cari. Mengapa demikian? Jawabannya simpel saja. Karena manusia itu tidak pernah merasa puas karena ada tiga karakteria yang terpenuhi. Dia akan berpikir tentang dua karakteria baru yang ingin didapatkannya juga, begitu seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu dengan jelas deskripsi pekerjaan dan kualitas manajer seperti apa yang benar-benar kita targetkan. Sebelum mencari manajer yang baru, kita juga perlu mengevaluasi karakter dari manajer yang lama. Coba pikir beberapa pertanyaan ini. Kualitas apa saja yang menonjol dari manajer lama? Apa kualitas yang diprioritaskan oleh manajer hebat dari rata-rata pencarian yang dilakukan orang lain? Dan bagaimana para pemimpin hebat berkomunikasi dengan karyawan? Menurut Glassdoor.com, ada 5 karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan. Manajer yang hebat tidak mendominasi orang lain untuk terus berbicara. Mereka akan berbicara seperlunya dan menghabiskan sisa waktunya untuk mendengarkan keluh kesah karyawannya. Mereka juga akan menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat-pendapat bawahannya. Yang kedua, mentor. Seorang manajer idaman juga tidak akan sungkan-sungkan dalam membagikan pengalaman mereka dengan orang lain, terutama karyawan mereka. Yang ketiga, memberikan karyawannya otonomi. Manajer yang baik adalah seorang yang percaya bahwa anggota timnya akan menjalani pekerjaannya dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Oleh karena itu, mereka bukanlah orang yang suka curiga dengan karyawan mereka, melainkan memberikan otonomi pada karyawannya. Mereka mendorong karyawan untuk membuat keputusan mereka sendiri, mau mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, memimpin dengan memberikan contoh yang benar. Manajer yang baik bukanlah mereka yang memerintah hal-hal yang baik namun mereka sendiri tidak melakukannya. Tidak, manajer yang baik adalah mereka yang memimpin dengan memberikan contoh yang benar dari sikap dan sifat mereka sendiri. Yang terakhir, menjadi pendukung. Ketika para karyawan tahu bahwa manajer mereka akan memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa pada setiap pertumbuhan karyawan, maka karyawan akan bekerja lebih keras atas nama manajer tersebut. Dari 5 karakteristik tersebut, rekan pembaca bisa memilih kesemuanya atau memilih beberapa di antaranya untuk dijadikan patokan dalam pencarian. Yang terakhir, bab 4 sebagai penutup. Kesimpulan dari ulasan di atas, kami bisa merumuskan sebagai berikut. Pemimpin adalah seorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar. Manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar. Kepemimpinan seorang dalam membuat organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Ya, sekian presentasi dari kami tim 10. Apabila ada salah, mohon maaf, dan bila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung
mungkin japri via WA di antara salah satu dari kami. Terima kasih.